Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelsa Peningsi, saya dari kampus STYGC Business School Cabang Bogor. Di kesempatan ini saya akan mengulas kembali materi yang saya dapat di pertemuan sebelumnya yaitu tentang spiritualitas. Spiritual atau spiritualitas adalah hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, batin, dan makna hidup. Ini bukan hanya tentang agama, tapi lebih luas lagi. Bagaimana seseorang merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, bisa Tuhan, alam, hati nurani, atau tujuan hidup. Atau penjelasan lainnya seperti menyentuh sisi batin atau jiwa seseorang, berkaitan dengan perasaan damai, tenang, dan kesadaran diri, pencarian makna hidup, tujuan, dan kedamaian. Tidak selalu terkait pada agama tertentu. Contoh hal-hal bersifat spiritual. Yang pertama, merenung untuk memahami diri sendiri. Yang kedua, merasa bersyukur atas hidup. Yang ketiga, merasakan ketenangan saat melihat alam. Yang keempat, meditasi atau berdoa. Yang kelima, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Jadi, merenung adalah perjalanan pulang ke dalam diri, tempat di mana hati berbisik lebih jujur daripada kata-kata. Contohnya seperti kita berhenti sejenak dari kesibukan atau kebisingan hidup, kita memperhatikan emosi kita, apa yang membuat sedih, marah, bahagia, atau takut, kita melihat kembali tindakan kita, kenapa kita melakukan sesuatu tanpa tahu untuk apa motifnya. Kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri tanpa menghakimi. Yang kedua yaitu merasa bersyukur atas hidup, berarti menyadari dan menghargai apa yang kita miliki saat ini, baik hal kecil maupun hal besar. Ini bukan soal hidup harus sempurna, tetapi soal menemukan nilai dan kebaikan dalam keadaan yang ada. Contohnya seperti kita bangun pagi lalu berkata dalam hati, Alhamdulillah melihat orang-orang yang kita sayangi, meskipun ada masalah, tetap sadar bahwa ada hal baik yang patut diapresiasi. Mengingat bahwa setiap hari adalah peluang untuk belajar dan berubah. Jadi, bersyukur atas hidup artinya menatap hari dengan mata yang lembut, melihat bahwa di balik lelah selalu ada alasan untuk tersenyum. Yang ketiga adalah merasakan ketenangan saat melihat alam. Berarti hati menjadi lebih tenang dan pikiran terasa lebih ringan ketika kita melihat pemandangan alam, seperti langit, pepohonan, laut, gunung, atau alam yang lainnya. Memberi rasa damai yang muncul secara alami seolah-olah membuat kita berhenti sejenak dari kehidupan. Alam juga menghadirkan suasana yang tenang, jauh dari keributan dan tekanan hidup. Pemandangan alam membuat pikiran lebih jernih dan tubuh lebih rileks. Rasanya seperti beban hidup berkurang sesaat. Dan jika bisa bernapas lebih lega. Jadi, melihat alam adalah cara sederhana untuk menemukan ketenangan. Yang keempat, meditasi atau berdoa adalah cara untuk menenangkan diri dan mendekatkan batin pada sesuatu yang lebih tinggi, entah itu kesadaran diri atau Tuhan. Yang kelima atau yang terakhir adalah merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, menjelaskan bahwa hidup dan dunia ini tidak hanya tentang diri kita saja, tapi ada kekuatan atau makna yang lebih luas dan lebih besar dari apa yang bisa kita kendalikan. Seperti orang menyadari bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di tangan manusia, dan ada hal-hal yang bekerja di luar kemampuan atau logika kita. Perasaan ini biasanya membawa kerendahan hati, ketenangan, atau rasa terhubung dengan dunia. Contoh dalam kehidupan, ketika merasa bahwa hidup ini punya tujuan lebih besar daripada sekedar rutinitas sehari-hari. Jadi, ada saatnya ketika hati berbisik bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita. Ada kekuatan yang lebih besar yang menuntun langkah tanpa kita sadari. Ringkasan dari spiritual adalah perjalanan kembali pada diri sendiri. Sebuah proses memahami hati, mencari makna hidup, dan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam bersyukur, ketenangan, renungan, doa, dan kedamaian saat memandang alam. Pada akhirnya, spiritualitas mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari dalam, dari hati yang mampu menerima, mengenal, dan menyayangi dirinya sendiri. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.